Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-27. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 15 sampai 26. Di sini dikatakan tentang Yesus dan Beelzebul, dan juga di sana ada cerita tentang kembalinya roh jahat. Dan Yesus ketika ia mengusir setan yang membisukan dari seorang, lalu ketika setan itu keluar dan orang bisu itu berbicara, dan di situ ada orang-orang banyak, mereka heran, dan ada di antaranya yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan di sini tentu Yesus bereaksi. Yesus bereaksi, dia mengetahui pikiran mereka, lalu mengatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa manakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, jadi mereka di sini juga mendapatkan suatu jawaban yang tidak terduga dari Yesus. Dan Yesus justru menegaskan di sini, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Dan Yesus mengusir setan memang dengan kuasa Allah. Dan kuasa Allah di sini nampak dalam ketika Yesus dengan jari tangan kanannya mengusir setan. Jari tangan kanan ini juga menunjuk kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Allah. Jadi Roh Allah ketika kita minta datang kepada kita dan berdiam di dalam diri kita, maka Roh Allah ini juga yang menguasai diri kita, sehingga kekuatan-kekuatan jahat apapun yang ada di sekitar kita dapat terhalaukan oleh kuasa Roh Kudus ini. Karena itu penting untuk kita sekalian senantiasa memohon karunia Roh Kudus bagi kita. Seperti kemarin dalam permenungan dikatakan permintaan kepada Bapa, yang paling penting di sana adalah memohon supaya Bapa memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan ketika kita minta Roh Kudus, pasti Bapa memberikannya kepada kita. Dan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat dan lain sebagainya pasti akan pergi, akan keluar. Dan dengan ini juga tentunya kita sekalian diingatkan, ketika kita sudah meminta Roh Kudus dan Roh Tuhan ada pada kita, maka kita pelihara hati kita supaya tetap dikuasai oleh Roh Tuhan itu. Karena setan ketika dia keluar, iblis ketika keluar, dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan ketika dia kembali dan dia melihat suasana rapi teratur dalam rumah itu, digambarkan dalam bacaan Injil hari ini dia akan kembali dengan 7 roh jahat lainnya yang lebih kuat daripada dia, dan kemudian akan merampas semua yang ada pada orang yang sudah bersih itu. Kewaspadaan kita tentunya penting untuk senantiasa ada dalam diri kita, selalu berjaga-jaga supaya karunia rahmat yang sudah kita terima itu tetap terpelihara dan bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kuasa firman-Mu yang nyata kepada kami, yang datang dan memberikan kekuatan bagi kami pada pagi ini. Kami mohon, bukalah hati kami untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atas kami agar menaungi kami dan memberikan perlindungan bagi kami terhadap kuasa-kuasa roh jahat dan kuasa-kuasa iblis, kuasa setan yang ada di sekitar kami, sehingga kami tetap terpelihara dalam Dikau. Berkatilah dan kuatkanlah kami senantiasa, dan juga sembuhkanlah kami dari sakit penyakit yang kami derita, sehingga juga kami dapat mengalami kemurahan sukacita di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Amin. Berkatalah muka satu dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.